Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Shalom sekali lagi semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk datang bersama-sama di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian, mari bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya dikotahi oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan dengan segenap hati kita, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa
dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya. Oh, oh, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus.
datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Haleluya Tuhan. Doa hari ini mari bersama-sama. Ya Tuhan Allah pelindung semua orang yang menaruh kepercayaan kepadamu. Tanpa Engkau tidak ada sesuatu yang kuat, tak ada sesuatu yang kudus. Tampakkanlah serta besarkanlah rahmat-Mu kepada kami, supaya dengan Engkau menjadi pemerintah dan pemimpin, kami akan memenuhi hal-hal yang kekal. Penuhilah permintaan kami ini, ya Bapa di surga, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Injil pada pagi ini dipetik daripada Perjanjian Lama, Amsal bab 3 ayat 1 hingga 12. Amsal bab 3 ayat 1 hingga 12. Begini bunyi dia. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut umur usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah sekiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada luhu hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Inilah firman Tuhan.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20. Bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 15 hingga 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mahu mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah Injil Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini, sekali lagi Tuhan telah membawa kami ke dalam ruangan tempat ini, untuk kami datang memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat. Perkenankanlah kami semua ketika kami beribadah, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus semua hadir di tengah-tengah kami, memenuhi ruangan ini dengan urapan-Mu. Dan kami siap untuk belajarkan firman-Mu, karena firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa, yang mampu mengubah hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah berkuasa di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, tadi sebentar kita sudah mendengar pembacaan di dalam Amsal bab 3 ayat 1 hingga yang ke-12. Nah, kitab Amsal ini dalam bab yang ketiga adalah salah satu pasal terunggul dari antara keseluruhan kitab Amsal ini. Karena di dalamnya terdapat alasan-alasan dan mendorong kita supaya hidup menjadi lebih saleh, benar, dan juga kudus. Ke dalam kitab Amsal adalah kumpulan ajaran moral dan agama yang diungkapkan dalam bentuk pepatah atau peribahasa, dan perkara ini dalam kehidupan kita itu kita melakukan setiap hari atau sehari-hari. Nah, kitab ini bermula dengan peringatan bahwa untuk memperoleh pengetahuan, pertamanya kamu mesti menghormati dan takut kepada Tuhan. Inilah kuncinya untuk kita mendapat pengetahuan. Dan Amsal juga menyentuh perkara berkenaan dengan bercakap tentang akal budi dan juga sopan santun. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, tema yang saya mau angkat dalam kitab Amsal ini bab 3 ayat 1 hingga 12 yaitu jangan kecewa menerima teguran karena Dia mengasihi kita. Bersama-sama kita baca 2, 3. Saudara dan saudariku, setiap teguran kita mau mendengar satu teguran yang baik, ya, yang menyenangkan hati kita. Tentunya itu menggembirakan kita. Tapi bagaimana kalau teguran itu tidak menyenangkan hati kita, atau sesuatu yang menolak dalam kehidupan kita? Tentunya kita akan rasa tidak senang, tentu kita akan rasa marah, dan juga tentunya kita tidak rasakan puas hati. Nah, manusia seringkali menyenangkan hati orang walaupun dia salah.
Tapi Tuhan tidak berkompromi, karena Tuhan menegur, karena Dia mengasihi kita. Haleluya, amin. Maka itu saudara-saudaraku, dalam kitab Amsal bab yang ketiga ayat 11 hingga 12 ini mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Jadi saudara-saudariku dikasih Tuhan, kita semua mengerti, tidak ada satu orang tua pun di dunia yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang gagal atau menderita di kemudian hari. Semuanya berharap supaya anak-anak mereka menjadi orang yang berhasil dalam pelajaran, mempunyai karya atau cita-cita yang mereka inginkan, dan juga dalam hal rumah tangga ketika mereka sudah berkeluarga atau sudah berumah tangga. Itulah sebabnya orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bahkan mereka pun rela berkorban apa saja demi anak-anak mereka. Nah, mereka memberikan kasih sayang sepenuhnya. Mereka memberikan pemerhatian yang sepenuhnya kepada anak mereka. Bahkan mereka juga melindungi anak-anak mereka. Dan juga mereka menegur anak-anak mereka jika anak-anak itu membuat yang salah. Kenapa? Karena mereka mau menjadikan anak-anak mereka menjadi anak yang baik. Nah, itu kita mengerti sebagai orang tua atau sebagai ibu dan bapak kepada anak-anak. Di dalam kehidupan rohani, Tuhan pun bertindak sedemikian. Di satu sudut tindakan Tuhan, Ia senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada umatnya atau kepada anak-anaknya. Dia memberikan kemurahan kepada orang-orang yang percaya kepadanya atau anak-anaknya, dan memelihara anak-anaknya. Penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Dari sudut yang lain juga, Tuhan juga akan memberikan teguran atau ajaran kepada kita untuk memperingatkan kita supaya tidak lagi mengulangi kesalahan kita. Karena Dia mengasihi kita supaya kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Karena Dia menegur kita, mengajar kita apabila kita melakukan pelanggaran atau dosa. Jadi saudara dan saudariku dalam kasih Tuhan, di dalam Amsal ini jelas menceritakan di dalam tema jangan kecewa menerima teguran, karena Dia mengasihi kita. Ada 3 hal yang kita akan pelajari dalam kitab Amsal ini. Karena Dia mengasihi kita, Dia menegur kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia mengajar kita. Haleluya, amin. Yang pertama, percaya kepada Allah. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Percaya kepada Allah. Amsal bab 3 ayat 5 hingga 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kunci untuk hidup berjaya atau berhasil, Alkitab tidak hanya mengatakan percaya hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga kita harus percaya itu sepenuh di dalam hati kita. Bukan hanya percaya melalui mulut kita, tetapi firman Tuhan katakan percaya itu juga bercakap tentang di dalam hati kita dengan sepenuh-penuhnya. Haleluya, amin. Jadi itulah maksudnya percaya dengan segenap hati kita. Orang Kristen selalu mengatakan percaya kepada Tuhan hanya melalui mulutnya, tetapi tidak di dalam hatinya. Hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan, perlu dengan segenap hati kita. Nah, kunci percaya itu maksudnya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Melihat janji-janji Tuhan
yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawan dengan meragukan Allah dan firman-Nya. Apabila kita percaya kepada Tuhan, lawannya adalah meragu kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita kurang percaya, maksudnya kita meragui firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya, kita tidak ragu-ragu dengan ajaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, ada satu peristiwa penting di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu dalam kitab Yeremia, bab yang ke-29, ayat 12 hingga yang ke-13. Nah, di Alkitab ini menceritakan mengapa kita perlu percaya dengan segenap hati, merupakan hal yang penting bagi orang yang percaya. Saudara dan saudariku dikasih Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan doa kita semua, karena kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tentulah Dia mendengarkan doa kita, karena kita ini adalah umat-Nya atau anak-anak-Nya. Tetapi tidak semua orang akan mendapatkan janji atau berkat Tuhan itu. Jadi siapakah yang akan menerima janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Siapakah yang akan menerimanya? Mereka yang menerimanya apabila mereka berseru kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Segenap hati berarti sepenuh dan tidak ada yang tersisa atau tertinggal. Dia mencurahkan sepenuhnya kepada Tuhan ketika dia meminta kepada Tuhan. Jadi mereka yang berseru, bersandar dan percaya sepenuhnya kepada Allah akan mendapat berkat daripada Tuhan. Saya mengambil contoh, saya suka mengambil contoh keluarga saya. Ya, karena itu reality terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Nah, anak saya, ketika saya membawa mereka berdua ke mall, tapi sebelum saya membawa mereka ke mall, anak saya Samuel, dia selalu bertanya kepada saya, "Papa," dia panggil saya Papa, "belikan saya box warna, ya, supaya saya boleh bawa pergi sekolah, supaya saya boleh melukis, mewarna lukisan saya." Nah, perkataan ini bukan satu kali dia ungkapkan, sudah beberapa kali dia minta dengan saya. Dia mau box warna. Dan satu ketika saya membawa mereka pergi ke mall. Dan waktu saya pergi ke mall, saya bawa mereka ke bookstore, tempat jual-jual buku. Nah, sampai dalam macam anak saya tahu saja apa yang saya akan belikan kepada dia. Amin. Lalu dia terus pergi ke satu tempat sudut di mana semua itu warna-warna, pensil warna dan sebagainya. Lalu dia ambil pensil warna itu, dia bagi tahu, "Bapak, saya mau ini." Dia kata. Lalu adiknya juga mau ini, dia bilang. Tapi dia tidak pernah minta sama saya, ya. Dia nampak tiba-tiba dia mau juga. Tapi ketika dia pegang itu, dia nampak lagi sebelah, ada patung. Dia lepas lagi warna itu. Dia pergi lagi ambil itu patung. Dia mau itu patung, dia tidak mau warna. Tetapi anak saya lelaki ini, dia benar-benar mau. Lalu dia kata, "Papa, saya mau ini." "Kau mau? Ambillah. Papa bagi, nanti Papa bayar." Ya. Jadi dia gembira, dia peluk itu warna. Dia bawa pergi counter pembayaran di Keisha sana. Dia sendiri yang bagi. Nah, saya yang kasih dia uang, "Nah, kau bayar sama ini Keisha." Ya, dia bayar, nanti sampai pulang, wah, dia buka plastiknya, dia mula ambil kertas, dia coba mau melukis, mewarna. Lalu adiknya pula marah. Dia berebut dengan abangnya. Dia mau juga itu warna. Lalu saya beritahu dengan adiknya, "Kamu tadi tidak mau. Kamu mau patung. Tapi hari ini sekarang kamu mau lagi warna abang." "Tidak, ini abang punya." Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kadangkala kita meminta kepada Tuhan, sejauh mana kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Ada waktunya kita hanya minta, lepas itu kita lupa apa yang kita minta. Kita tidak selalu berseru. Tetapi apabila kita meminta selalu berseru dan tidak pernah lupa dengan segenap hati kita, Tuhan itu baik. Amin. Dia menyediakan. Apatah lagi Bapa, ya, yang punya anak, dia memberi yang terbaik. Apatah lagi Bapa di surga. Tentulah dia pasti memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, di waktu kita berseru, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Maka itulah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap
Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Dia memberikan menurut yang terbaik yang kita perlukan. Karena kita harus menjalani kehidupan yang bergantung sepenuh kepada Allah. Karena itulah jalan menuju kepada keselamatan. Kita berharap sepenuh kepada Tuhan. Itu menuju kepada jalan keselamatan. Jadi saudara-saudariku, itu yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kita diajar karena Dia mengasihi kita. Yang kedua adalah muliakanlah Allah. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Muliakanlah Allah. Tadi percayalah kepada Allah. Yang kedua, muliakanlah Allah. Di dalam Amsal bab 3 ayat 9 hingga 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala perhasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemarahanmu akan meluap dengan buah air buah anggurnya. Firman Tuhan kata, muliakanlah Allah. Banyak perkara kita boleh memuji Tuhan. Banyak perkara kita boleh memuliakan Allah, karena Dia layak menerima pujian semua ini. Amin. Tapi di dalam ayat Amsal bab yang ke-9 ini bercakap tentang muliakanlah Allah dengan hartamu dan juga dengan hasil pertamamu. Ini mengingatkan kita kepada Tuhan. Bukan sejak kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dengan puji-pujian kita, tapi dengan salah satu sudut juga yang mengajar kita memuliakan Allah tentang pemberian kita kepada Tuhan. Itu menunjukkan kita memuliakan Allah. Itu menunjukkan kita menghormati Allah. Itu menunjukkan kita menyatakan bahwa Allah yang berdaulat. Allah yang memiliki semuanya. Jadi kita memuliakan Allah melalui pemberian kita. Nah, kunci untuk berkelimpahan ketika kita memuliakan Allah melalui pemberian kita. Jadi saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, kita adalah pengurus. Dalam bahasa Yunaninya oikonomus. Kita adalah pengurus rumah Tuhan, rumah Allah atau gereja di tempat ini. Kesetiaan kita diuji melalui pengurusan kita. Bagaimana kita memberi persepuluhan kita yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Haleluya, amin. Ini ujian untuk kita. Apakah kita tetap taat di dalam kita memuliakan Tuhan melalui pemberian kita. Nah, sejak PKP diperkenalkan pada bulan Mac yang lalu, dan saya terkejut ketika saya mendengar daripada staf, pada bulan Mac hingga bulan Mei, mereka katakan, Padri, ada ramai orang memberi persepuluhan melalui online bank. Wah, dia kata begini, jadi itu mereka sahkan sendiri, staf beritahu kepada saya, mereka rekodkan itu, mereka foto state, bank in semua dari account bank. Ya, jadi kita ada satu rekod. Wah, saya bilang ini luar biasa. Ya, men. Dan ini ada satu sikap kemurahan yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati jemaat. Itu dari bulan Mac hingga pada bulan Mei. Tetapi ketika masuk bulan Jun hingga bulan Agustus, jemaat mulai berkurangan memberi persembahan persepuluhan mereka melalui online. Saya tidak tahu kenapa. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada bulan Mac hingga Mei, begitu ramai orang yang memberi, tapi ketika bulan Jun hingga bulan Agustus sudah orang tidak mulai memberi atau tidak begitu ramai sudah orang memberi. Saya tidak tahu apa masalah mereka. Apakah mereka punya masalah atau apakah mereka tidak kerja lagi atau sebagainya. Tetapi pertanyaan sini, kenapa pada bulan itu mereka setia memberi? Tapi kenapa pada bulan seterusnya mereka mulai tidak memberi? Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, pada bulan Agustus yang lalu, saya ada mesyuarat bersama staf, karena kami ada meeting setiap hari Isnin bersama dengan staf. Ya, waktu kami sedang bermesyuarat, tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, seorang ibu mengetuk pintu office, karena pintu office itu kaca. Waktu dia mengetuk, saya boleh nampak dari
dari faith room itu saya boleh nampak dia di luar. Ya, saya nampak ada seorang perempuan atau ibu sudah mengetuk pintu. Lalu saya keluar, saya bilang sebagai tahu dengan staf, sekejap saya keluar, ada orang di luar, saya bilang. Saya yang keluar. Saya tiba-tiba keluar, lalu saya bagi tahu, ya ibu, apa yang perlu saya tolong, oke, untuk ibu. Lalu dia kata begini kepada saya, Padri, saya datang mau bawa persembahan persepuluhan saya. Wah, dia kata, Padri, dari bulan Mac sampai bulan Agustus, saya tidak pernah sembahyang di dalam gereja, karena kita tahu gereja belum dibuka, kena PKP. Tetapi Padri, saya sentiasa ikut perkembangan gereja, di mana saya mengikuti kebaktian online setiap minggu. Wah, ini ibu ini bercakap kepada saya. Jadi saya kumpul uang saya kumpul persembahan saya kumpul persepuluhan saya. Dari bulan Mac, bulan 3, sampai bulan 8 ini, Agustus ini, saya mau menyerahkan kepada gereja untuk Tuhan. Wah, lalu dia punya nadanya semakin slow karena dia rasa macam terharu, ya, macam mau menangis. Lalu dia kata, Padri, saya tidak kerja sudah. Wah, saya terkejut. Tetapi saya masih boleh buat kue. Ya, saya buat kue, saya menjual kue karena saya ada anak yang kecil. Saya perlu membesarkan dia. Jadi saya perlu mencari uang karena saya mau membesarkan anak saya yang kecil. Nah, ibu ini adalah ibu tunggal, tiada suami. Ya. Tetapi dia katakan, inilah yang ada pada saya, Padri. Persembahan ini waktu saya ikut kebaktian online bersama anak saya membawa kepada gereja. Wah, hati saya terharu. Ya, saya mau menitiskan air mata. Ya, tapi kalau laki-laki malulah kalau menangis di depan orang kan. Ya, terus terang saja. Di dalam kelopak mata saya itu ada air mata. Kalau saya kelip saja mata saya, terjatuhlah air mata saya. Saya berusaha tidak mau kelip air mata saya. Oke, kalau saya tutup saja, memanglah akan bercucuran itu air mata. Saya coba berusaha. Karena saya terharu dengan imannya. Saya terharu dengan kesungguhannya. Saya terharu dengan di mana dia mau memuji Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya terharu dia tidak ada halangan untuk memberi kepada Tuhan. Itu mendorong saya. Dia kata, saya setiap minggu ikut online. Padri, terimalah ini persembahan saya. Saya tidak tahu berapa sebab dia simpan dalam sampul surat, ya. Dia kumpul semua ini tiap minggu punya persembahan. 5 bulan punya persembahan. Ambil, dia kata. Wah. Dengan hati, nada yang penuh sukacita. Padri, saya gembira, saya boleh pijak gereja lagi, dia bilang. Sudah 5 bulan saya tidak datang. Hari ini saya pijak gereja. Ya, dia bergembira. Tapi lalu saya nampak dia makin lama mau menangis. Jadi Puan Radia ngam-ngam keluar. Dia bilang, Puan Radia, kau dekatlah sama dia. Ya. Jadi Puan Radia yang layani dia. Sebab Padri tidak apalah, Padri boleh masuk mesyuarat. Nanti biar saya dengan Puan Radia. Dia pun coba mengelak juga. Kita pun juga rasa terharu dengan dia. Dia bilang, tidak apa, Puan Radia tolonglah layani ibu ini. Amin. Jadi apa yang kita pelajari di sini kepada ibu ini? Hati yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya melalui mulutnya dia memuliakan Tuhan, tapi dengan tindakannya dia memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Dia memuji Tuhan karena dengan hati yang sungguh-sungguh dia memberikan kepada Tuhan. Dia kata, saya tidak kerja, tapi saya boleh memberi sama Tuhan. Karena dia menjual kue. Amin. Jadi ini mendorong saya. Jemaat ini baru saja, jemaat yang baru terima Tuhan. Baru 3 tahun lebih, kira 4 tahun. Tapi di situ dia mengalami satu ujian. Dia tetap setia memberi syukurnya kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas mengingatkan kita, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Bangsa-bangsa Israel kebanyakannya mereka petani. Mereka menanam tanaman-tanaman mereka. Tapi ketika mereka menanam,
Tuhan mengingatkan mereka, jangan sekali melupakan persepuluhan, persembahanmu kepada Allah ketika engkau sudah menuai tanaman-tanamanmu. Kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, banyak mengingatkan kita tentang hal pemberian. Karena itu menunjukkan betapa besarnya kuasanya Tuhan memberkati kita. Betapa murahnya tangan Tuhan menyertai kita. Maka itulah di dalam Amsal ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu yang pertama. Dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan melimpah-limpah. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, saya masih ingat ada satu ketika waktu saya masih belajar STS tahun 2007. Kami pergi melawat satu kampung di Tulupit di Intilebon. Ya, karena kami buat satu misi dari Seminari Teologi Sabah itu STS, kami pergi ke satu tempat itu. Dan di waktu itu kami sampai, kami ada buat satu kebaktian kebangunan rohani. Ya, kebaktian kebangunan rohani, dan mereka minta saya pimpin pujian. Pada waktu itu ramai orang datang dari gereja SIB. Ya, ramai orang datang. Dan waktu mereka datang, saya duduk, setelah kami masa ibadah, dan waktu memberi persembahan. Waktu memberi persembahan saya terkejut. Tiba-tiba banyak orang berbaris. Apa mereka bawa? Mereka bawa sayur, mereka bawa ayam, mereka bawa telur, mereka bawa padi yang sudah mereka giling, maka mereka bawa antar pergi depan. Penuh barang-barang di depan, tanaman-tanaman atau hasil-hasil mereka. Mereka bawa pergi depan. Dia yang terakhir sekali ada satu orang tua yang pakai tongkat yang bongkok begini. Dia pikul dia punya sikut. Dia jalan begini. Ya. Waktu dia mau ke sini, dia tidak dapat mampu. Saya sempat lagi pergi tol karena saya dekat dengan dia. Saya kasih turun, saya terkejut ada ayam di dalam 1 ekor. Ayam. Dia kasih masuk dalam sikutnya. Dia kasih simpan di depan. Wah, saya terkejut. Lalu lepas kebaktian, karena saya tidak pernah nampak ini, perlaku. Lepas kebaktian saya jumpa mereka punya pastor, kami ada evaluasi, lalu kami tanya, kenapa mereka bawa semua hasil tanaman mereka ke depan? Lalu pastornya berkata, mereka di sini tidak ada pekerjaan, mereka bekerja adalah sebagai petani. Ya, jadi apa yang hasil mereka dapat, mereka memberikan kepada Tuhan. Maka mereka datang membawa 1/10 daripada hasil tanaman mereka. Jadi saya bilang, bagaimana dengan semua ini? Ini besok kami hantar pergi tamu. Nanti jual di tamu. Jadi ada uangnya masukkan dalam gereja. Wah, cara mereka. Mereka memberi, mereka tiada uang memberi dengan cash. Tapi mereka boleh memberi dengan cara apa yang ada pada mereka. Dan saya sangat terdorong ketika saya baru belajar di STS tahun 2007. Mereka memberi. Jadi hari ini kita bukan lagi petani yang bawa seperti ini, kita ada kerja. Haleluya, amin. Kita mendapat bulanan hasil dari pendapatan kita. Dan kita juga boleh memberi. Kenapa? Karena di sini mengajar kita kepada 10% itu adalah miliknya Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Tidak boleh kita ambil, karena itu miliknya Tuhan. Haleluya, amin. 90% itu adalah milik kita. Bagi tahu kiri kanan, itu milik kita, bagi tahu orang lain. Ya, Tuhan itu baik, adil bukan? 10% saja dia minta. 90%, kamu pakailah, mengurus dengan baik. Tapi ada orang juga takut memberi, ya, takut memberi tentang memberi. Ada juga orang yang tidak suka mendengar tentang memberi persembahan. Kenapa ini gereja mengajar kita selalu minta uang? Gereja bukan minta uang, tapi gereja mengajar kita kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Karena barang siapa yang dikasihinya ditegur, kata firman Tuhan. Diajar, janganlah kita kecewa dengan ajaran dan teguran firman Tuhan. Amin. Karena dia mengasihi kita, mengingatkan kita bahwa kemurahan itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Ramai orang Kristen mau diberkati Tuhan, tetapi tidak berani memberi kepada Tuhan. Saya bagi tahu dengan istri saya. Sekarang dia buat kue, baru saja ini 1 bulan. Oke, tiba-tiba Tuhan beri dia karunia bikin kue.
Ya, bukan juga sempurna betul lah karena dia masih belajar. Tapi saya terkejut dia boleh banyak jenis bikin. Ya, kenapa? Dia mula-mula sebelum bikin dia bilang, "Papa, saya mau bikin kue." Kenapa? Saya mau bagi sama gereja untuk dana pembangunan gereja. Wah, ini niat yang murni, saya kata. Ini niat yang bagus. Dia kata, "Saya tidak kerja, tapi saya boleh sumbangkan tenaga saya boleh buatkan ini untuk gereja," dia kata. Ya. Lalu saya bilang, "Kalau itu dari hatimu, buatlah," saya bilang. Amin. Wah, dia bikin dengan enjoy. Kadang-kadang kami makan jam 9 malam, lambat masak. Oke, ya. Kadang-kadang dia tidur sampai semalam, dia tidur sampai jam 1. Tapi dia suka buat. Dia menikmati karena dia buat untuk Tuhan. Amin. Jadi apabila kita lakukanlah dengan sepenuh. Karena tidak ada sesuatu yang menghalang kita untuk memberi kesyukuran kita. Maka itulah kalau istri saya, kalau saya gaji, ya Padi ada gaji ya, dan saya masukkan di account banknya, dan dia bilang ini, dia keluarkan uang ini untuk persepuluhan, dia kata, bagi. Dia selalu ingatkan begitu. Ini anak punya, anak saya bukan kerja, tapi dia ada allowance, dia masukkan persepuluhan anak saya. Haleluya, amin. Jadi bukan alasan kita boleh memberi dengan cara kita mau bersyukur. Nanti kalau kita kerja, belum tahu kita mau beri. Nanti kalau kita tidak kerja, wah kita tidak kerja. Tapi itu bukan persoalannya. Persoalannya, apakah kita mau memuliakan Tuhan melalui pemberian kita. Haleluya, amin. Ini penting. Karena memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Melaaki itu jelas bab 3 ayat 10 hingga 12, kamu boleh baca nanti. Di sini mengatakan, coba Melaaki, di sini mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka pintu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengerdik bagimu belalang, pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Di dalam pembacaan ini mengingat kita, membuka pintu itu berarti berkat akan datang. Haleluya, amin. Aku akan buka pintu itu maksudnya berkat itu akan datang. Mengelak dari segala bencana atau kebinasaan itu bercakap tentang berkat perlindungan. Tuhan akan lindungi kita. Seperti belalang katanya yang datang menghabisi, dia tidak akan benarkan menghabisinya. Tuhan melindungi. Buah penghasilanmu tidak akan rusak, kata firman Tuhan. Berkatmu akan berpanjangan. Tidak hanya untuk kamu, tapi untuk anakmu, cucumu, generasimu akan diberkati Tuhan. Ada orang hanya mau diberkati untuk dirinya, tapi bagaimana anaknya satu hari nanti? Bagaimana cucunya? Bagaimana generasinya? Tapi di sini berpanjangan. Haleluya, amin. Kalau kita memulakan hari ini, itu berkat apa-apanya. Seperti Abraham. Melalui Abraham, seluruh bangsa diberkati. Haleluya, amin. Jadi melalui kita hari ini, anak cucu kita akan diberkati. Berpanjangan maksudnya. Semua bangsa akan mengatakan Anda diberkati. Ini kesaksian kita. Karena kita setia. Dan kamu akan menjadi negeri kesukaan. Karena menjadi berkat bagi semua orang. Jadi saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, muliakan Allah dengan hasil pertamamu. Haleluya, amin. Yang ketiga, Allah menegur, mengajar karena dia mengasihi kita. Jangan kita kecewa. Yang ketiga, mendengarkan Allah. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Mendengarkan Allah. Tadi percaya kepada Allah. Kedua, muliakan Allah. Yang ketiga, mendengar Allah. Di dalam Amsal bab 3 ayat 11 hingga 12 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, kunci kehidupan yang berkenan adalah kita tidak bosan mendengar peringatan dari Tuhan. Haleluya, amin. Tidak bosan.
Bangsa Israel diingatkan, selalu diingatkan supaya tetap percaya kepada Allah. Karena bangsa Israel hidup dikelilingi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bangsa Israel satu-satunya bangsa yang menyembah kepada Allah. Banyak bangsa di sekelilingnya yang belum mengenal Allah. Mereka boleh terjerumus atau boleh dipengaruhi dengan penyembahan-penyembahan berhala atau ala-ala bangsa lain. Mereka boleh mengalami itu karena mereka dikelilingi oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena Allah memilih bangsa Israel yang mula-mula, yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Tapi di situ menguji iman mereka, menguji ketaatan mereka, menguji mereka tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Maka itulah kata firman Tuhan sini, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Karena dalam ajaran Tuhan itu selalu mengingatkan mereka, jangan sekali-sekali menduakan Tuhan. Jangan sekali-kali menyembah sehingga kau jauhkan dirimu daripada Tuhan. Tuhan selalu mendidik supaya mereka tidak bosan seperti ibu dan bapak yang mendidik anak-anaknya. Balik hari-hari kita bercakap tentang perkara yang sama kepada anak-anak. Ya. Adakah ibu bapaknya bosan? Tidak, ibu bapak tidak akan bosan, yang bosan itu anak. Balik-balik dia cakap. Sebab ibu bapak mau melihat anaknya itu mendengar. Karena ibu bapak sudah mengalami. Karena dia sudah lalui dari kecil sampai yang besar. Sampai dia sudah berusia. Sampai dia menjadi orang tua. Betul kah tidak? Kita yang masih kecil ini belum melalui belia, belum melalui orang dewasa, belum melalui sudah berkeluarga, belum. Orang tua sudah lalui. Maka itulah dia ulang-ulang menegur kita. Kalau ibu bapak selalu menegur kita, apalagi Tuhan. Haleluya, amin. Karena dia mengasihi kita. Karena dia menegur kita. Karena kunci untuk hidup yang berkenan, kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Jangan bosan. Ya. Peringatan akan perintah Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita mengalami pertumbuhan rohani. Tidak mungkin kita sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tetap saja menjadi bayi rohani atau kanak-kanak rohani. Tetapi Tuhan mau kita harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Kita sudah lama jadi Kristen, tetapi masih lagi bayi rohani. Kenapa? Tidak mau ditegur. Kenapa? Tidak mau ikut perintah Tuhan. Kenapa? Tidak melihat, tidak ada pertumbuhan secara rohani. Orang yang dewasa rohani bukan mengukur berapa lama dia menjadi Kristen. Ya. Orang yang dewasa rohani bukan berukur berapa lama dia menjadi orang Kristen. Ia mengukur dia menjadi berapa lama dia menjadi dewasa ketika hubungannya dengan Tuhan menjadi hubungan yang baik. Mentaati perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Bukan dia sudah jadi Kristen atau pegang jawatan di gereja, sudah besar, oh dia ini orang rohani. Tidak semestinya, saudara-saudariku. Ada kalanya ketika dia ditegur, dia tidak terima. Tapi bilang, Tuhan, jangan bosan. Haleluya, amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa, yang mampu membimbing dan mendidik kita. Kita tidak pernah nampak kesalahan kita. Orang lain boleh nampak kesalahan kita. Ya, ketika kita di muka kita tidak akan lihat muka kita ada hitam. Oke, atau terconteng apa-apalah di muka kita. Selagi kita tidak nampak cermin. Oh, ada conteng muka saya. Warna merah-merah, kasih lari dulu. Ya. Itulah kalau minta maaf saja kalau perempuan kasih mukanya kasih kilat-kilat. Lama betul itu di cermin. Karena dia mau nampak, harga enggak ini, balance kan ini. Betul kan? Tapi bayangkan kalau dia buka cat muka dia cat. kasih make up muka dia tidak nampak cermin, tidak tahu jadi apa. Dia tidak kenal apa jadi rupanya. Orang boleh tahu, ayah kenapa muka dia ini sebelah merah, sebelah hitam. Kan? Orang tidak tahu, tapi ketika dia nampak di cermin, baru dia tahu. Tapi orang tahu apa yang berlaku di muka dia. Kadang-kadang kita begini. Kita tidak tahu apa yang kita buat. Tapi ketika kita ditegur, itu kita mau bersyukur. Karena ada orang yang perhatikan kita. Amin. Karena ada orang yang ambil berat sama kita.
Karena ada orang yang mengasihi kita, karena dia menegur kita. Apatah lagi firman Tuhan yang berkuasa, mau menegur, mau mengajar, supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menolak ajaran Tuhan. Jangan marah ketika Tuhan menegur kita. Amin. Kenapa? Karena Allah mengajar dan mendisiplin kita karena Dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Ketika kita beribadah di gereja, Tuhan boleh saja menegur kita melalui khotbah yang disampaikan, dan kita patut bersyukur untuk teguran. Kita patut bersyukur karena ada memperingati kita. Haleluya. Amin. Bukan manusia itu yang menegur kita, Tuhan. Karena Dia bercakap di dalam hati kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena ada yang menegur kita, karena Allah mengasihi kita. Allah tahu kehidupan kita. Allah tahu apa yang berlaku pada hari esok, maka Dia selalu menegur kita. Amin. Didikan dan teguran Tuhan memang seringkali tidak menyenangkan. Kalau tidak puas, mana kita mau. Itu tidak bercakap tentang kebaikan kita, mana kita mau. Oke? Memang tidak menyenangkan. Banyak orang tidak suka kalau ditegur. Ya, tidak menyenangkan. Tapi kalau manusia, dia tahu dia salah, tetap juga dia kasih dia betul. Angkat-angkat lagi dia. Puji-puji lagi dia. Tapi itu bukan menolong. Orang yang mengasihi adalah orang yang mau menegur. Amin. Supaya dia kembali kepada jalannya yang benar. Namun kalau kita mau mengikuti Tuhan, maka kita akan bertumbuh sebagai manusia rohani yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi itulah firman Tuhan katakan kepada kita, kita harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Haleluya. Amin. Karena kita mau menjadi berkat dan menjadi teladan. Jangan berkeras atau tidak memperdulikan Allah apabila Dia berfirman kepada kita. Buka hati kita. Teguran dan ajaran Tuhan itu selalunya mendatangkan kebaikan kepada kita. Haleluya. Ada amin? Amin. Teguran dan ajaran Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya tentunya dan sememangnya adalah kebaikan untuk kita. Amin. Maka itu saudara-saudariku, Amsal bab 3 ayat 1 hingga 2 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Haleluya. Amin. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran. Pegang ajaran firman Tuhan itu. Simpan di hati kita. Itu satu bekalan untuk kita melihat jalan kita tetap lurus. Ketika kita bengkok, Tuhan meluruskan jalan kita lagi karena ada ajarannya. Amin. Karena Dia menegur kita, Dia meluruskan jalan kita. Maka peganglah jalan itu. Jadi firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, jangan kecewa menerima teguran, karena Tuhan mengasihi kita. Karena teguran dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dia meluruskan jalan kita supaya kita tetap hidup berkenan bagi Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu mengajar kami betapa pentingnya kami terus taat dan mendengarkan ajaran Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah yang setia, yang selalu menegur dan menasihati kami supaya jalan kami tetap diluruskan. Maka itu Tuhan, pimpinlah kami ya Allah. Karena Engkau mengasihi kami, maka itu Engkau tegur kami. Dan setiap teguran yang Engkau berikan kepada kami tentunya mendatangkan kebaikan. Dan biarlah itu kami imani dalam hidup kami, dan kami berjalan menurut pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman naisin. Mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia diselibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa, dan saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan karena pada bulan Agustus yang lalu kita sudah memulakan kebaktian kita, tetapi bersilih ganti. Pada bulan ini sudah bermula pada bulan ini kita memuji Tuhan karena kita sudah kembali kebaktian seperti biasa, di mana bahasa Cina jam 8 pagi, bahasa Malaysia jam 10.30 pagi, dan juga di Telipuk jam 2 petang. Tetapi dalam kebaktian seperti ini juga kita masih mematuhi SOP yang telah ditengahkan atau telah dikuasakan bagi kita, supaya bagaimana kita saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Jadi oleh itu saya terus mendorong kepada jemaah, kita memuji Tuhan karena negara kita semakin baik keadaannya, khususnya kita dapat menentang COVID-19. Amin. Karena kita percaya itu adalah perlindungan dan doa kita semua, dan Tuhan mendengar untuk negara kita Malaysia, khususnya untuk negeri Sabah kita. Jadi oleh itu kepada semua jemaah, dan terus mendorong Anda untuk tetap setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak dapat beribadah, kita masih gunakan online atau kebaktian online di rumah Anda secara Facebook ataupun melalui pen drive. Anda boleh diedarkan kepada keluarga Anda untuk mengikuti kebaktian. Nah, seperti mana contohnya istri saya tidak dapat turun beribadah karena ada 2 anak saya masih kecil. Jadi istri saya akan mengikuti kebaktian online setiap hari Ahad sebelah malam, dan saya akan memimpin mereka dalam kebaktian online. Jadi oleh itu kita semua, walaupun kita ada sembahyang tapi keluarga kita tidak dapat beribadah pada hari ini di gereja, Anda boleh mengajak mereka untuk mengikuti kebaktian di rumah bersama-sama. Jangan izinkan hal itu tidak kita lakukan untuk beribadah. Karena kita memilih, kita dengar khotbah 2 minggu yang lalu ya, kita memilih sisi keluarga kita menyembah kepada Tuhan. Amin. Seperti Yosua mengatakan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu menyembah. Dan hari ini Yosua berkata, aku memilih isi keluargaku menyembah kepada Allah. Jadi saya mendorong kepada jemaah terus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian online. Dan saya sudah berbincang dengan bagian pastor zone, yaitu Pastor Alex dan Paulcin. Kami ada berbincang, dan saya akan buka satu jadwal untuk lawatan saya ke rumah-rumah jemaat. Dan saya tidak akan hubungi Anda secara pribadi, tetapi Anda boleh isi nama Anda, ditarik-tarik di mana saya akan melawat. Jadi contohnya pada minggu depan, itu tanggal berapa minggu depan? Tanggal 9 atau tanggal 10 saya akan isi. Jadi siapa mau, Anda tulis nama Anda. Amin. Waktu saya melawat di rumah Anda, saya akan adakan perjamuan kudus.
Karena ada di antara keluarga kamu yang tidak dapat beribadah bersama-sama, karena mungkin faktor umur, mungkin juga jaga anak, mungkin juga ada hal yang lain. Jadi saya berinisiatif bersama pihak gereja, kami akan melawat dan saya akan edarkan tarik-tarik yang saya dapat melawat, dan Anda hanya isi nama Anda dan saya boleh melawat pada waktu itu. Amin. Jadi kita akan adakan perjamuan kudus di rumah bersama dengan keluarga Anda. Jadi ini satu perkara yang baik. Jadi kita berusaha mengembalakan atau menjaga domba-domba atau jemaat kita di dalam gereja. Amin. Jadi apa yang kita boleh lakukan, kita terus berdoa untuk gereja supaya gereja juga boleh berinisiatif. Karena kita masih menjaga keadaan SOP, jarak, dan ada yang jemaat tidak mau dilawat karena takut, dan ada yang mau dilawat. Amin. Maka itu saya hanya letak tarik, dan siapa yang mau diisi, apa mau dilawat, kamu isi sejak tarik yang saya sediakan di dalam WhatsApp nanti. Saya pikir pada besok hari saya akan edarkan atau tulis di dalam WhatsApp. Nah, kenapa? Sudah 2 bulan saya hanya lawatan perjamuan kudus kepada warga tua, ya, setiap hari Sabtu. Nah, kali ini saya juga akan buka hari Rabu atau hari Kamis sebelah malam, saya juga lawatan kepada mereka yang mengisi nama Anda. Amin. Yang warga tua itu seperti biasa saya akan lawat 1 bulan sekali, tapi yang mau dilawat hari yang biasa, hari Rabu dan hari Kamis, seperti begitu, atau hari Jumat, ya. Nanti saya akan kemukakan. Dan seterusnya bagi jemaat yang mau dibaptis anak kamu, maklumkan kepada gereja, sebab kita tahu sampai pada bulan Desember 31 Agustus masih lagi PKPP. Itu berarti kanak-kanak tidak boleh datang ke gereja. Ya, jadi oleh itu pihak gereja juga berinisiatif untuk membuat baptisan, lawatan ke rumah. Jadi oleh itu sesiapa yang mau melawatan ke rumah untuk baptisan, sila maklum kepada pihak gereja, karena kita juga mau mengajar dulu kepada kamu sebelum melakukan pembaptisan. Amin. Jadi juga ini inisiatif daripada gereja supaya kita boleh memperhatikan kita punya jemaah, untuk hal lawatan dan juga pembaptisan. Dan seperti biasa nanti petang ada satu persekutuan, persekutuan belia dan muda-mudi bersama juga dengan belia muda-mudi Inanam. Jadi satu peluang yang baik, mereka ada satu permainan futsal. Sebelah petang saya mau mereka muda-mudi tidak rasa tertekan, tapi mereka juga boleh menikmati penyertaan Tuhan, di mana kita ada satu friend match dengan ini Inanam youth-nya untuk bersama-sama. Jadi muda-mudi yang mau menyertai, Anda harus kumpul di sini pada pukul 4:30 petang, ya. Pukul 4:30 petang, baik lelaki dan perempuan, karena kita ada acara futsal bersama youth di Inanam. Amin. Jadi ini satu peluang yang baik, pendedahan yang baik untuk kita. Tapi jangan risau, kita masih SOP, masih pakai mask. Jadi kita masih mematuhi untuk pergerakan kita. Saya pikir itu sudah pengumuman. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19, di mana pihak berkuasa dan perubatan akan diberi hikmat untuk menangani situasi semasa serta berupaya memberikan respon dan tindakan yang terbaik menangani penularan di kalangan masyarakat. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pelindungan di kalangan jemaat dari COVID-19, biar setiap jemaat diberikan hikmat untuk meningkatkan amalan penjagaan kesehatan yang tinggi bagi menghindari diri dan keluarga dari jangkitan COVID-19. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk proyek pembangunan gereja baru, supaya Tuhan campur tangan dalam perancangan pembangunan supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama.
Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini bersama-sama. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, seperti mana yang kita dengar khotbah sebentar tadi tentang hal pemberian juga. Jadi bagi kamu yang belum ikut kebaktian dan kali ini ikut kebaktian, kita tidak akan adakan pungutan persembahan melalui kantong persembahan, tetapi kita adakan pungutan persembahan melalui peti yang telah disediakan di luar pintu, luar sebelum Anda masuk, Anda boleh simpan. Dan kalau Anda tidak sempat beri tadi, Anda juga boleh beri waktu Anda mau keluar, pintu peti persembahan juga disediakan. Anda boleh masukkan ke dalam peti persembahan seperti yang kita lakukan sebelum ini. Jadi apabila kita memberi, berilah dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dan saudariku dikasih Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kebenaran kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa
dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamai yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sesaran kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikenati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Berbuatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Berbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Dan mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan berjalan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati.